Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Nah, di sini sudah ada multitester yang biasa saya gunakan, yaitu dari Aneng ST184. Nah, karena kemarin ada insiden, ini jatuh dari ketinggian, kemudian error. Nah, seperti itu. Jadi autonya ini nggak berfungsi. Jadi karena setelah saya cek ada PTC-nya itu pecah karena jatuh dari ketinggian kurang lebih 4 meter, kemudian sampai baterainya pada lepas waktu jatuh. Saya pikir nggak apa-apa, tapi ternyata begitu saya nyalakan dia error, nggak bisa mengukur, auto ini nggak bisa berfungsi karena ini kalau di sini terdengar bunyi tek 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 gitu, nggak tahu ini kedengaran apa enggak, tapi yang jelas ini error kalau autonya itu nggak berfungsi. Makanya untuk ngecek kayak voltase baik AC maupun DC itu sulit, sedangkan itu salah satu yang sering saya gunakan. Jadi itu saya putuskan ini untuk berhenti, masa tugasnya sudah sampai sini aja karena ya sudah rusak. Mungkin kalau ketemu PTC atau komponen elektronik PTC itu mungkin akan saya perbaiki, tapi karena sulit nyari komponennya ya sudah, akhirnya ini untuk multimeter ini karena rusak ya sudah, berhenti sampai di sini saja masa tugasnya. Nah, untuk menggantikan multimeter itu saya membeli multimeter yang sedikit berbeda, fiturnya sedikit berbeda dengan yang Aneng tadi. Kalau ini dari Zoyi, tapi kalau dari kemasan nggak ada tulisan Zoyi, nggak ada tulisan brand, hanya tertulis Bluetooth Digital Smart Climb Meter. Di sini tertulis garansi 1 tahun. Kalau kemasannya hanya seperti ini, nggak ada brand. Di sini ada tertulis Bluetooth DMM, itu aplikasi yang untuk mengkoneksikan dengan Bluetooth, karena ini dapat terkoneksi dengan Bluetooth, jadi bisa dipantau lewat HP. Langsung kita buka aja apa yang kita dapat. Nah, ini sudah ada pouch-nya. Kosong, jadi sudah cuma ada buku manual yang dalam bahasa Inggris. Kemudian tali ini nggak ada kartu garansi, jadi walaupun tertulis garansi 1 tahun tapi nggak ada kartu garansinya. Oke, langsung kita buka aja. Yang pertama kita dapat baterai A3 2 buah, kemudian kabel untuk tester, kabel untuk mengukur suhu, dan unit climb meternya atau multimeter. Sudah habis ya, hanya itu aja kelengkapannya. Kita lihat dari fisik unitnya dulu. Fisik unitnya di sini tertulis Zoyi ZT5BQ. Kalau untuk ampere AC sampai 600 ampere klemeter, jadi yang mampu diukur oleh tang ampernya atau klemeternya ini itu maksimal 600 ampere AC ya, AC. Kemudian bagian depan ini ada tombol power dan sel. Ini ada untuk mengukur hertz dan NCV. NCV ini kita bisa mengetahui arus listrik tanpa bersentuhan dengan kabelnya. Jadi sensor NCV itu ada di atas sini. Nah, jadi ketika NCV ini aktif, maka kita dekatkan dengan kabel yang memiliki arus, maka dia akan bunyi. Kemudian bagian samping, ini lampu. Nggak tahu lampu untuk display atau untuk center ini terpisah atau nggak tahu. Kalau ini tombol untuk membuka tang ampernya atau membuka klemnya. Baterai dah, kalau tombolnya hanya 3 ini. Dan bagian bawah ini hanya ada COM dan kutub positif yang bisa mengukur macam-macam. Kemudian
maksimalnya 600 volt untuk listrik, maksimal mengukur 600 volt. Sekarang kita coba pasang baterai dulu, tapi saya nggak akan pakai baterai ini, saya akan lepas dari yang aneng ini. Seperti ini tampilannya. Kita cek dulu dari tombol yang merah, sel dan power ini. Jadi kalau ditahan lebih dari 2 detik, dia akan mati. Nah, seperti itu. Menghidupkannya juga ditahan. Nah, kemudian sel belum bisa aktif karena kita belum masang kabel di sini ya. Soketnya belum terpasang. Makanya ini juga belum auto. Dia hanya berfungsi sebagai tang ampere atau klem meter. Sekalian aja kita coba untuk klem meternya. Nah, di sini saya menggunakan lampu. Nah, ini videonya juga sudah tayang. Sudah pernah saya tayangkan, ada 2 video. Nah, ampernya itu ya. Ampernya sekitar 0,026. Ya, jadi kalau mengukur ampere memang hanya satu kabel ya. Satu kabel. Nah, ini bisa di hold. Jadi kalau tadi kita gunakan nilainya itu bisa di hold dengan cara menekan tombol ini, maka dia akan terkunci. Karena kalau nggak di hold, nggak ditahan, nah ini terbaca 0,026, kita lepas, dia akan kembali ke 0. Jadi ini bisa berfungsi kalau memang kita ketika ngukur tapi nggak kelihatan angkanya. Itu kita tekan hold saja sekali tanpa ditahan, nah akan terbaca angkanya. Seperti itu. Ini salah satu fungsi hold pada klem meter ini. Selanjutnya kita coba fungsi untuk NCV-nya. NCV ini tertulis juga ditahan 2 detik. Oh, jadi harus ditahan ya. Makainya harus ditahan. Nah, ini kan kalau semakin dekat, dia bunyinya akan semakin, ritmenya itu semakin rapat. Nah, itu tergantung dari garis ini. Kalau garis ini sedikit, berarti dia menjauh dari arus listrik. Ketika semakin banyak garisnya, itu dia berarti semakin mendekati arus listrik. Nah, itu fungsi NCV. Biasanya ini bisa untuk ngecek listrik bocor atau kabel yang putus di dalam pipa, itu bisa menggunakan fitur NCV ini. Nah, begitu dipasang kabel satu aja, dia udah fungsi autonya aktif. Kita coba untuk yang pertama, kita cek untuk short atau arus terhubung. Nah, berfungsi ya. Jadi nggak perlu geser-geser tuas lagi seperti voltmeter atau multitester yang analog. Jadi ini cukup digabungkan seperti ini. Maka jika memang terhubung, dia akan langsung bunyi. Tapi memang ada delay. Nah, jadi nggak langsung menyala. Sekarang kita cek untuk listrik DC. Nah, ini saya akan gunakan aki seperti biasa untuk mengecek voltase dari akinya. Terbaca 12,6, 12,8. Nah, ini kalau benar kutubnya, nah kalau benar kutubnya dia tidak akan ada lambang negatif di sini. Tapi kalau kebalik, nah jadi kalau kebalik tulisan DC-nya akan ada lambang negatif seperti ini. Ini berarti menandakan kutubnya terbalik. Itu sekarang kita cek untuk listrik AC. Nah, ini terbaca 234 volt AC. Nah, saya nggak tahu ini kemarin kalau saya mengukur dengan aneng itu pasti ada di atas 230. Sedangkan standarnya kan 220. Tapi kalau saya mengukur pakai
multimeter yang ini, dia multimeter digital ini dia menunjukkan sekitaran 230, tapi nggak tahu kenapa kalau pakai yang auto ini, baik yang Zoyi maupun yang Aneng, waktu itu saya selalu mendapatkan angka 230-an. Ini kita coba tes pakai yang Jakemi ini. Nah, itu dapat angka 224. Tapi kalau tadi pakai yang auto ini dapat angka 234. Jadi ada lebih 10 volt AC antara Jakemi ini dengan yang Zoyi ZT5BQ ataupun yang Aneng. Itu saya ukur ke beberapa tempat selalu ada lebih kalau di yang auto seperti ini. Jadi patokan saya eh, lebih percaya ini karena saya menggunakan dua alat, baik yang analog maupun digital untuk multimeter ini, dia angkanya kisaran 220. Tapi kalau yang menggunakan auto, kisarannya sampai 230-an. Jadi ada selisih 10 volt AC. Nah itu kalau untuk listrik AC ya. Kalau listrik DC dia sama. Dia kalau ini 12,8, di sini juga 12,8. Yang beda hanya listrik AC. Tapi ya sudahlah. Yang penting kan udah punya standarnya, sekitaran ini dikurangi 10 gitu aja. Terus ini juga bisa berfungsi sebagai test pen. Jadi kalau test pen itu kan mencari kabel yang api. Nah ini kabel yang api ada di sebelah sini, ada yang sebelah sini. Jadi kalau untuk ingin memfungsikan sebagai test pen, kita hanya menggunakan kabel yang merah, kita tempelkan ke terminalnya, kita cari yang memiliki nilai. Berapapun nilainya, nah itu berarti api. Itu yang jalur api. Nah kan ini kan ada nilainya. Kalau yang sebelahnya kan nggak ada. Nah, itu yang api yang sebelah sini. Itu cara memfungsikannya sebagai test pen. Kemudian ini bisa untuk mengukur, kalau ini bisa yang manual ya. Manual itu kita tekan sel. Nah, ini seperti mengukur suhu itu kita tekan sel. Kemudian ini bisa juga untuk mengukur hertz atau nilai frekuensi listriknya. Kita coba yang ini. Kalau mengukur frekuensi listrik tetap harus dua-duanya ya. Nah ini terbaca 49,92. Ya sekitaran 50 Hz kalau standarnya ya. 50 Hz jadi tadi 49,92 ya masih masuk lah. Dah itu aja. Nah ini sekarang kita coba fungsi Bluetooth-nya. Fungsi Bluetooth-nya kita harus mendownload aplikasi. Di sini saya menggunakan HP Android. Kalau kita scan barcode ini, itu nanti ada pilihan untuk mendownload aplikasinya. Yang untuk iPhone ada, yang untuk Android ada, yang download aplikasi. Tapi ada juga di Play Store. Itu nama aplikasinya, nah ini, Bluetooth DMM. Nah ini kita install. Ini sudah selesai diinstal. Kita aktifkan dulu Bluetooth yang di sini. Kita aktifkan. Lalu kita aktifkan Bluetooth yang di perangkatnya atau yang di Clemeter ini dengan cara menekan dua tombol sel dan hertz atau tombol merah dan biru ini secara bersamaan. Nah, dia akan langsung muncul icon Bluetooth di sini. Oh iya, ini tadi untuk lampu. Kalau ditahan, tombol ini akan berfungsi sebagai lampu. Lampu untuk LED dengan lampu bagian atas atau center ini dia akan menyala bersamaan. Oke, sekarang kita buka untuk aplikasinya. Kita sebagai visitor saja. Jadi nggak perlu daftar-daftar. Nah ini scanning dia langsung muncul nama Bluetooth-nya
Bluetooth DMM. Kita connecting. Sudah connect. Nah, ini kita klik. Nah, dia langsung memunculkan angka yang di sini. Jadi kita mau mencet apa? Nah, ini mau kita auto misal. Nah, dia juga berubah jadi auto. Atau juga bisa diatur dari sini. Nah, kalau diatur dari HP, tadi kan kalau dengan NCV ini, dari tombol klemeternya, itu harus ditahan. Ketika dilepas, dia mati. Tapi kalau dengan HP, NCV itu bisa kita aktifkan tanpa menahan tombol biru ini. Jadi kita tekan saja NCV yang pada HP. Nah, jadi tanpa ditahan, dia tetap berfungsi sebagai NCV. Seperti itu. Nah, ini fiturnya juga sama. Tinggal kita pencet aja kalau misal untuk mengukur suhu. Nah, ini kita akan coba mengukur suhu ya. Kita tekan aja yang derajat Celcius atau Fahrenheit. Kita matikan dulu, kemudian Celcius. Kita akan gunakan Celcius. Seperti ini kalau untuk yang mengukur suhunya. Nah, ini pinnya tetap kalau yang hitam, tetap ke yang COM. Kalau yang merah, ya tetap ke yang merah. Nah, ini kita pencet saja untuk suhu. Kita akan gunakan Celcius. Kita bandingkan ya, untuk dinilai di klemeter dengan di HP. Ini kita akan bakar. Sama ya, perubahannya pun sama. Penurunan perubahannya pun antara di HP dengan klemeter sama. Baik, dengan berakhirnya pengetesan untuk mengukur suhu tadi, saya rasa cukup untuk video kali ini. Tadi kita sudah coba tes untuk mengukur berbagai macam parameter seperti voltase, NCV, kemudian frekuensi listrik AC, suhu, dan juga tadi kita juga sudah gunakan untuk mengukur mengetes klaimnya untuk listrik AC. Oh ya, kalau untuk unitnya sendiri itu saya dapat harga 350.000. Itu yang ada ini, ya kecuali HP-nya. HP-nya tidak termasuk. Dengan harga 350.000 sudah dapat ini semua. Ya, semoga video ini dapat memberi gambaran bagi rekan-rekan yang ingin membeli klemeter dari Zoyi ZT5BQ ini. Terima kasih bagi rekan-rekan yang telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.